gawat darurat 5 menit sebelum salat subuh. Kalau enggak bahaya bagi pasien. Sampai si dokter itu terlewat salat subuhnya. Berdosakah dia? Tidak. Selama kondisinya memang tidak dia bisa hindari, tidak. Dia boleh qadha tanpa dosa. Karena dia tidak boleh tinggalkan manusia ini berhubungan dengan nyawa si manusia. Tapi kalau sudah setiap subuh kayak gitu, kenapa Pak Dokter nggak sholat subuh? Ada pasien, Ustaz. Besoknya kenapa Pak Dokter nggak sholat? Ada pasien, Ustaz. Oh, pasien tip-tip subuh. Itu berarti sudah sengaja. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sholat sunnah jangan mengganggu yang wajib. Kemudian sedikit lagi, waktu sholat duha. Kapan sholat duha itu waktunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh. Dan semoga kedatangan kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah memulai pembahasan tentang salatul duha, yaitu salat duha, dan kita sudah bahas kemuliaan, kelebihan, keutamaan orang-orang yang melakukan salat duha. Jadi orang siapa yang melakukan salat duha, maka dia seperti orang yang telah bersedekah sebanyak jumlah persendian yang ada di dalam tubuhnya. Dan kita punya 360 sendi, kata Nabi. 2 rakaat duha sama dengan bersedekah 360 sendi. Lalu juga Nabi pernah mengatakan orang yang salat duha akan mendapatkan kekayaan melebihi harta rampasan perang yang banyak. Kekayaan di sini yang dimaksud oleh Nabi SAW bisa dunia, bisa akhirat. Makanya salat duha juga menjadi sumber penyebab kekayaan. Sekali lagi, walaupun itu termaktub di dalam hadis, tetapi jangan salat duha untuk mendapatkan kekayaan. Karena begitu kita niatkan salat duha untuk kaya, disitulah dia telah berada pada jebakan syaitan. Nanti bukan lagi salat duha untuk menyembah Allah, tapi untuk dapat kaya. Yang begitu-begitu biasanya malah tidak kaya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, hukum salat duha. Apa hukumnya salat duha? Jadi hukum salat duha ini ada 3 kelompok ulama
yang berbicara tentang hukum salat duha dan punya perbedaan pandangan atau khilafiyah tentang hukum salat duha. Jadi nggak disepakati. Berbeda dengan salat tahajud, sepakat semuanya sunnah. Tapi begitu bicara masalah salat duha, tidak sepakat semuanya. Kelompok pertama menyatakan, yaitu kelompok jumhur ulama. Jumhur ulama ini sebagian besar ulama, kecuali mazhab Hambali. Mereka mengatakan bahawa salat duha itu sunnah, dan disunnahkan untuk melakukannya secara rutin. Sunnah dan sunnah al-muwadhabah. Muwadhabah itu melakukannya secara rutin tiap hari. Nah, mereka mengatakan itu dengan dalil-dalil seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa Rasulullah menyuruh untuk salat duha setiap pagi agar bisa menyaingi pahala sedekah 360 sendi. Jadi bahasa Nabi, yusbihu ala kulli sulama, selayaknya setiap pagi persendian, semua persendian bersedekah. Jadi bahasa Nabi setiap pagi menunjukkan bahwa suruhan Nabi setiap hari. Kemudian ada hadis dari Abi Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Awsani khalili bisalasin." Aku diwasiatkan oleh Rasulullah dengan 3 perkara. Nah, ini tadi wasiat Nabi. Maksud di sini adalah nasihat Nabi. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, siyamu salasati ayyam min kulli syahr. Aku disuruh untuk menjaga puasa 1 bulan 3 hari. Artinya dalam setiap bulan kalau bisa puasalah 3 hari. Puasa 3 hari dalam sebulan itu salah satu caranya adalah ayyamul bid. Jadi yang ngambil orang-orang yang ngambil puasa ayyamul bid, mereka akan berpuasa mengambil waktu 13, 14, 15 di setiap bulan. Itu salah satu cara. Namun walaupun begitu tidak wajib begitu. Karena Nabi dalam hadis Ummu Maimunah, itu Nabi pernah puasa sehari di awal bulan, sehari di pertengahan bulan, sehari di akhir bulan. Kadang-kadang Nabi ambil awal bulan 3 hari. Setelah itu Nabi tidak puasa. Jadi intinya Nabi ingin mengatakan bahwa, wahai Abu Hurairah, jagalah. Kalau bisa dalam 1 bulan itu ada 3 hari engkau puasa. Kalau kita nggak sanggup mengambil ayyamul bid karena berturut-turut kita kerja macam-macam, maka orang yang puasa Senin Kamis dia sudah termasuk melakukan itu. Jadi itu nasihat Nabi yang pertama kepada Abu Hurairah, puasalah dalam setiap bulan 3 hari. Caranya terserah saja. Kemudian nasihat yang kedua, wa raka'atai ad-duha, disunnahkan untuk melakukan 2 rakaat duha setiap hari. Dan wasiat Nabi yang ketiga, wa an utira qabla an arqud. Aku disuruh untuk menjaga salat witir sebelum tidur. Nah, ini kita sudah bahas. Salat witir kita sudah bahas di belakang. Jadi 3 nasihat ini, kata Abu Hurairah, semenjak dinasihati itu aku tidak pernah lagi meninggalkan 3 perkara. Nah, ini dalil yang kedua menyatakan bahwa salat duha itu memang disuruh oleh Nabi. Lalu ada hadis dari Mu'adzah al-Adawiyah, qalat, qultu li Aisyah. Ini salah seorang sahabat perempuan itu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan salat duha? Qalat, Aisyah berkata, na'am, ya, arba'an wa yazidu ma sya'.
Nabi sering kadang-kadang salat 4 rakaat dan dia menambahinya suka-suka dia. Begitu kata Aisyah. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Jadi dalil-dalil ini menunjukkan adanya salat duha dan sunnah melakukannya setiap hari. Kemudian disuruh terus-menerus walaupun sedikit, itu dibantu dengan dalil yang umum. Jadi kalau bisa jangan dilap-lap, jangan kambuhan. Tapi kalau bisa jagalah setiap hari. Rasulullah SAW menyebutkan ahabbul a'mali ila Allah ta'ala ma dama fihi sahibuhu wa in qalla. Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang melakukan amal secara kontinu, terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, jadi lebih bagus 2 rakaat setiap hari, tetapi setiap hari ada, daripada melakukannya 12 rakaat tapi 3 tahun sekali. Ya, jadi jangan seperti salat jamaahnya orang-orang yang mau dipilih di 2024. Ya, Imam Tuliga baru di masjid. Ya, begitu mau dipilih baru nampak masjid. Tidak dipilih tak nampak masjid. Jadi jangan sampai begitu. Bagus 2 rakaat setiap hari daripada 12 rakaat tapi setahun sekali. Begitu juga semua salat, tahajud juga begitu. Bagusnya 2 rakaat sebelum subuh setiap hari 2 rakaat. Daripada sesekali, tapi sesekali itu 8 rakaat. Maka lebih mulia yang melakukannya sedikit tapi kontinu. Begitu ciri amal yang dicintai Allah, yang lebih disukai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku pada semua amal, baik puasa maupun salat. Berikutnya, kelompok yang kedua menyatakan bahawa yustahabbu fi'luha taratan wa tarkuha ukhra wa la yuwadhab 'alayha. Salat duha itu hanya sunnah, dilakukan sesekali, tidak perlu kontinu. Nah, ini kelompok kedua. Salat duhanya hanya pada titik urang. 3 jam bentar. Nah, kelompok kedua ini menjadi kabar gembira bagi yang bermain doa. Oh ada, Masya Allah ada pendapatnya Al-Baji. Cukup senang. Nanti pendapat ketiga lebih senang lagi. Nah. Jadi salat duha menurut siapa ini? Menurut mazhab Hambali. Mazhab Hambali menyatakan salat duha itu tak perlu setiap hari, cukup lakukannya sesekali. Nah. Kenapa begitu? Perlu kita ingat para ulama kalau sudah memberi fatwa, itu bukan mengarang dengan nafsu mereka. Tidak. Apalagi kalau yang bicara itu mujtahid. Level 4 mazhab. Itu level mujtahid mutlak. Mutlak itu mereka yang disebut mengikuti Al-Quran dan Sunnah yang sebenarnya. Mereka nggak boleh bermazhab yang 4 orang ini. Ya. Sebenarnya dulu ramai mujtahid mutlak itu. Imam Auza'i, Imam Al-Laisi, Imam As-Sawri, Imam Al-Ja'fari, itu ramai. Ada sekitar 13 imam-imam mujtahid. Mujtahid itu level paling tinggi dalam berijtihad. Mujtahid mutlak. Namun yang tersisa kenapa cuma 4? Yang lain tergilas oleh zaman, tidak ada pengikutnya lagi. Murid-muridnya tidak ada lagi, pengikut tidak ada lagi. Jadi terseleksi sendiri. Karena kurang kuatnya hujjah, kurang bisa diterima, macam-macam. Sehingga yang tersisa hanya 4 yang masih berlaku di seluruh
kalangan kaum muslimin, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sampai hari ini. Dan itu diikuti, pandangan mereka diikuti. Dan tidak ada negara yang tidak mengikuti mereka. Semua merujuk kepada pandangan-pandangan mereka, karena dengan merujuk ke mereka berarti kita merujuk kepada Nabi SAW. Jadi negara-negara yang mungkin hari ini banyak penduduknya yang mengatakan tidak perlu bermazhab, bahkan negara itu pun bermazhab. Contoh Arab Saudi, itu sebahagian orang-orang penduduknya itu mengatakan nggak perlu bermazhab, tapi negaranya bermazhab. Semua amalan itu mengikuti mazhab. Mazhab apa? Hambali. Arab Saudi itu bermazhab Hambali. Maka bapak salat subuh waktu umrah, kenapa nggak ada qunut subuh di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Karena mengikuti pandangan mazhab Hambali. Mazhab Hambali tidak ada qunut subuh. Yang qunut subuh itu mazhab Syafi'i dan mazhab Malik. Maka alumni-alumni dari sana ketika membawa pengajaran mazhab Hambali ke area bermazhab Syafi'i, disitulah berbenturan. Jadi oleh karena itu, walaupun pandangan mereka berbeda, tapi mereka berbedanya bukan karena nafsu, tapi karena ilmu, hasil ijtihad. Dan kita bermazhab bukan bermakna tidak ikut Nabi, tapi kita ikut orang yang lebih faham tentang Nabi. Jadi jangan salah-salah, jangan mengatakan bahawa ikut mazhab, mana perlu mazhab. Malah dengan tidak bermazhablah kita tersesat. Bagaimana mau ikut Nabi? Hadis Nabi nggak ada yang menyatakan rukun salat. Sedangkan kita belajar rukun salat dari kitab-kitabnya para ulama-ulama mujtahid. Dari mana mereka ngambil? Dari hadis-hadis Nabi yang disadur, diproses, diedit. Nabi nggak pernah mengatakan rukun salat 13. Coba cari hadisnya. Mati ham rempuk. Jadi Nabi cuma mengatakan, Nabi cuma dilihat oleh sahabat Abu Sa'id Al-Humaidi itu mengatakan Nabi kalau salat berdiri, lalu takbiratul ihram, lalu ini. Mana rukun, mana sunnah, nggak ada yang tahu. Mereka lah yang memisah-misahkannya. Nah, ini dari segi bahasa, ini dari segi ini wajib, yang ini sunnah. Nah, begitu-begitu sehingga muncullah di kalangan orang awam rukun salat. Dia cinta hadir rukun salat. Nggak ada yang Nabi menyebutkan rukun salat 13. Di dalam mazhab Hambali 14. Jadi kita ikut mazhab berarti ikut Nabi. Ya. Nah, jadi jangan sampai dibuat seakan-akan apa deh? Yang penting ikut Nabi. Ya. Orang yang bilang ikut Nabi pun waktu baca kitab para ulama, boleh ikut Nabi, jangan pakai lagi kitab para ulama dulu. Ini pemahaman ini yang membuat masyarakat kadang-kadang merasa nggak perlu lagi bermazhab. Bermazhab nggak perlu, tapi ikut guru gaji boleh. Itu saya ikut ustaz bulan. Ustaz ikut, mazhab nggak ikut. Berapa perbandingan antara ustaz dengan mazhab? Itu bagaikan bulan dengan kerikil yang ada di bumi. Di ustaz-ustaznya cuma pintar membaca, tidak bisa berijtihad. Di ulama dulu ijtihad. Ijtihadnya langsung kembali ke Al-Quran, ke Sunnah. Karena mereka paling faham dan bisa menguasainya. Rata-rata hafal Quran semua itu. Ustaz sekarang paling hafal 2 juz. Itu pun kalau berdiri salat Ramadan salah-salah. Jadi mazhab Hambali mengatakan salat duha tidak perlu rutin, sesekali. Apa dalilnya? Itu hadis dari Abi Sa'id qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha hatta naqula la yad'aha wa yad'aha hatta naqula la yusalliha. Jadi pernah ada hadis dari Abu Sa'id mengatakan Nabi itu kalau salat duha kami
mengira dia tidak akan meninggalkannya lagi. Jadi Nabi kalau lagi salat duha, orang melihat seakan-akan Nabi tidak akan lagi meninggalkan salat duha. Saking rajinnya, khusyuknya, semangatnya Nabi ketika melakukan salat duha. Tetapi ketika beliau meninggalkannya, wa yada'aha, ketika beliau meninggalkannya, seakan-akan kami mengira la yusalliha, beliau tidak akan salat lagi. Nah, berarti itu menunjukkan bahwa Nabi kalau lagi ingin salat duha, beliau salat. Kalau lagi ingin meninggalkannya, beliau tinggalkan. Jika sahabat mengatakan, ketika kami melihat Nabi tidak melakukan salat duha, kami pikir Nabi tidak pernah melakukannya lagi. Jadi tunjukkan Nabi 3 kebobot 3. Nah, namun derajat hadis ini dhaif. Derajat hadis ini dhaif, hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, didhaifkan dalam beberapa kitab takhrij al-hadis. Lalu ada hadis lain ketika salah seorang bertanya kepada Anas bin Malik, "Akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha?" Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu salat duha? Apa jawaban Anas bin Malik? "Ma ra'aituhu shalla ghaira zalika al-yawm." Aku tidak melihat Nabi salat kecuali pada hari itu saja. Ya. Jadi hari itu maksudnya ketika Nabi berada di salah satu rumah sahabat, yaitu Atban bin Malik. Jadi kata Anas bin Malik yang keurangnya, hari itu yang aku melihat Nabi salat duha. Selain itu aku tidak melihatnya salat duha. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Lalu kemudian ada hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaha subhat ad-duha wa inni la usabbihuha." Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kulihat melakukan salat duha. Wa inni la usabbihuha. Dan seandainya Nabi meninggalkan terus-terusan, sungguh kami pun akan meninggalkannya. Itu kira-kira maksud Aisyah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Aisyah mengatakan apa? Nabi itu beliau sekali meninggalkan salat duha. Beliau tidak ingin salat duha itu menjadi wajib. Jadi beliau sengaja meninggalkannya agar salat duha itu tidak diwajibkan. Ini hampir sama perkaraannya dengan salat tarawih. Maka dari beberapa dalil inilah Imam Hambali mengatakan salat duha itu sunnah, tetapi hanya sesekali, bukan setiap hari. Ini kelompok yang kedua. Kemudian ada kelompok ketiga. Kelompok ketiga mengatakan bahwa la tusyra' illa li sababin, tidak disyariatkan salat duha. Nah, ini lebih mantap lagi bagi yang tidak ingin salat duha. Tidak disyariatkan salat duha kecuali karena hanya sebab-sebab tertentu saja. Apa sebab tertentu? Kafuati qiyamil lail. Jadi salat duha itu cukup dilakukan kalau terluput salat qiyamul lail. Jadi misal mereka yang tidak melakukan qiyamul lail tertidur, penggantinya adalah salat duha. Jadi kalau keadaannya begitu saja. Dan ini didukung oleh beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya penyebab-penyebab lain, hadis dari Ummu Hani radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala baitiha yawma fataha Makkah, yawma fatahi Makkah. Ketika Nabi mendatangi rumah Ummu Hani di hari penaklukan kota Makkah. Ummu Hani ini sepupunya Nabi, adiknya Ali bin Abi Thalib. Ini ketika Rasulullah menaklukkan kota Makkah, beliau
tinggal sebentar di rumah Ummu Hani. Lalu beliau mandi, faghtasala wa shalla, lalu beliau salat 8 rakaat, 8 rakaat subhat ad-duha. Beliau lakukan salat duha. Falam ara salatun qad akhaffu minha ghaira annahu yatim was-sujud, yatim ar-ruku' was-sujud. Dan aku tidak melihat beliau melakukannya lagi setelah itu. Jadi keterangan dari Ummu Hani, beliau hanya salat duha ketika penaklukan kota Mekah. Nah, hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah meninggalkan salat duha kecuali hanya keadaan atau situasi tertentu saja. Dan itu dibantu oleh Aisyah, dibantu oleh keterangan dari Aisyah. Aisyah mengatakan ketika ditanya kepada Aisyah, apakah Nabi selalu salat duha? Qalat, beliau menjawab, la, beliau tidak melakukannya. Illa ayyaji'a min maghibihi, kecuali ketika beliau datang dari safar yang panjang atau safar yang jauh, ya, baru beliau melakukan salat duha. Nah, jadi begitu tentang hukum salat duha. Jadi ada 3 kelompok. Jumhur ulama mengatakan sunnah muakkad, kemudian sunnah muakkad, bukan sunnah muakkad, sunnah setiap hari. Kelompok kedua Imam Hambali mengatakan sunnah tapi tidak perlu lakukan setiap hari. Dan kelompok ketiga mengatakan tidak disyariatkan salat duha kecuali momen-momen atau kondisi-kondisi tertentu saja. Nah, inilah 3 kelompok. Nah, yang mana yang kita pilih? Tergantung Iban galak katanya. Saya sukanya yang ketiga tadi, Ustaz. Sepertinya yang mantap yang ketiga tadi itu. Ya. Dalam urusan memilih, ya, maka kita ini bukan level yang diizinkan memilih dengan cara begitu. Jadi mujtahid itu ada tingkatan, Pak. Kalau belajar usul fiqh itu, mujtahid itu ada tingkatan. Mujtahid mutlaknya level 4 mazhab. Nanti ada di bawahnya mujtahid muntasib, yaitu murid-murid mereka yang mengikuti gaya imam-imam mazhab. Nanti di bawah itu ada mujtahid fil mazhab, yaitu mujtahid dalam mazhab. Dia berijtihad, tapi yang dia ijtihadkan hanya di dalam mazhabnya saja. Contoh Imam Nawawi, Imam Ar-Ramli. Kadang-kadang berbeda pandangan tuh. Imam Nawawi menyelisihi pandangan Imam Syafi'i. Nah, contohnya begitu. Dia berijtihad dalam mazhabnya saja. Nah, itu disebut ijtihad mujtahid fil mazhab. Nanti di bawah itu ada mujtahid murajjih. Mujtahid murajjih itu yaitu para ulama yang mentarjih, memilih mana yang pandangan yang paling kuat menurut beliau. Makanya kalau baca-baca kitab-kitab begini, ulama murajjih itu akan mengatakan setelah membahas ini pandangannya, ini mazhab ini pandangannya, ini dalilnya. Lalu beliau akan mengatakan, menurutku yang lebih kuat adalah pandangan dari kelompok fulan. Dengan alasan kuatnya dalil, kuatnya ini dan begitu. Maka bukan level kita memilih, oh saya pilih yang itu aja lah, suka-suka saya lah, hak asasi saya lah. Urusan kahmah, yang kedua, urusan kahmah. Nah, pandangan bukan begitu. Kita harus merujuk kepada mujtahid yang levelnya mampu mentarjih, memilih. Jadi kalau pandangan yang paling kuat, pandangan yang paling bagus dalilnya, paling kuat dalilnya, dan paling banyak diikuti oleh orang-orang yang berilmu. Dalam masalah ini tentu pandangan pertama jumhur ulama itu lebih kuat dengan dalil-dalil yang banyak tentang adanya sunnah salat duha dan sunnah melakukannya setiap hari. Ya. Namun sebagai catatan, kalau beradu dengan kewajiban, maka utamakan kewajiban. Kita yang bapak-bapak punya kewajiban cari nafkah, apalagi bekerja dengan cara amanah, menjaga amanah dari orang yang mengkontrak kita. Kita kan yang kontrak kita
kantor, perusahaan. Kata perusahaan wajib kerja dari jam 8 sampai jam 12, baru boleh istirahat sebentar. Nanti sambung lagi dari jam 2 sampai jam sekian. Misal. Itu dari jam 8 itu nggak boleh keluar dari kantor. Nggak boleh keluar, nggak boleh ini. Apakah wajib, apakah perlu kita mencuri-curi waktu untuk sholat duha? Nah, misal guru wajib ngajar dari Pohonyo ke Pohonyo, nanti sambung lagi jam kedua, baru boleh istirahat jam 12. Bolehkah si guru mencuri-curi waktu untuk sholat duha? Ini tidak perlu, karena beradu antara yang sunnah dengan yang wajib. Sholat duha itu sunnah, sedangkan menjaga amanah wajib. Jadi jangan sampai kepala sekolah masuk ke lokal-lokal yang sudah ribut anak-anaknya. Mana kok nggak masuk? Mana gurunya? Bapak keluar. Kemana bapak keluar? Salat duha. Udah berapa lama? Udah 1,5 jam. Ya, lagi-lagi ini ada pun salat duha, kaji pecat. Berarti tidak amanah. Jadi itu bukan pada tempatnya. Jadi tetap yang wajib tetap nomor 1. Bahkan kalau dalam emergensi itu boleh meninggalkan salat wajib bagi yang berhubungan dengan nyawa orang lain. Contoh kerja para dokter, harus operasi jam 4:30, atau harus operasi emergensi gawat darurat 5 menit sebelum sholat subuh. Kalau enggak bahaya bagi pasien. Sampai si dokter itu terlewat sholat subuhnya, berdosakah dia? Tidak. Selama kondisinya memang tidak dia bisa hindari, tidak. Dia boleh qadha tanpa dosa. Karena dia tidak boleh tinggalkan manusia ini berhubungan dengan nyawa si manusia. Tapi kalau sudah setiap subuh kayak gitu, kenapa Pak Dokter nggak sholat subuh? Ada pasien, Ustaz. Besoknya kenapa Pak Dokter nggak sholat? Ada pasien, Ustaz. Oh, pasien tip-tip subuh. Itu berarti sudah sengaja. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sholat sunnah jangan mengganggu yang wajib. Kemudian sedikit lagi, waktu sholat duha. Kapan sholat duha itu waktunya? Sholat duha itu yabtadi waktuha min ba'di irtifa'i syam wa intiha waqtil karahah ila qabili zawaliha. Malam yadkhul waktu nahi indal jumhur. Menurut para ulama, jumhur ulama, waktu duha itu dimulai dari naiknya matahari sepenggalah, dan berakhir di waktu tergelincirnya matahari sebelum datang waktu yang terlarang. Jadi naiknya matahari itu waktu sholat duha. Kalau begitu, ketika naik pertama, matahari naik, tulu, itu belum masuk waktu duha. Dia harus naiknya sempurna. Nah, matahari itu untuk naik, masa naik, itu butuh waktu sekitar 15 menit. Kita bisa lihat waktu koordinat sekarang 6:25. Itu naik matahari. Itu belum masuk waktu duha. Harus tunggu dulu sekitar 15 menit kemudian. Di situ masuk waktu duha. Jadi waktu yang kita lakukan salat penutup kajian subuh, penutup amalan subuh, itu waktu itulah masuk waktu duha pertama. Namun salat yang kita lakukan apakah disebut salat duha? Jumhur ulama mengatakan tidak. Karena salat duha itu enggak ada hubungan dengan paket subuh. Salat duha itu enggak ada hubungan harus jaga paket subuh. Kan sudah saya sebutkan kemarin itu. Kalau jaga paket subuh tu mau dapat pahala haji umrah, kan disuruh salat jamaah. Kemudian setelah itu berzikir atau menuntut ilmu. Pokoknya yang hubungannya dengan agama. Enggak boleh bicara masalah dunia. Tidak boleh keluar dari area masjid.
Kalau keluar hubungannya kencing, BAB, batal wudhu, itu tidak mengapa. Tapi kalau hubungannya bukan karena kewajiban itu, maka kehilangan fadilah untuk salat, untuk mendapatkan pahala haji dan umrah. Walaupun kita nanti stopnya sama-sama, Ustaz. Ya. Tapi yang keluar kehilangan fadilah. Cuma yang keluar nggak berdosa. Jadi jangan kira yang keluar berdosa, tidak berdosa. Cuma hilang saja pahala haji umrah. Tapi dapat pahala menjadi mujahidin, pembagi-bagi makanan dan minuman. Ya payah tekun macam. Ya. Jadi pahalanya ya dari dapat sebelah sana. Takut kalau saya bilang nggak ada lagi pahala, semua harus saya bagi makanan ni. Ya. Dia sudah siap-siap ni pasukan di bawah mengatakan Yohana ni kenyan hang bagi li makanan. Yang bagi terus semuanya nanti makan sendiri, ambil sendiri teh, buat sendiri teh, ambil sendiri nasi. Maka subuh hari ini saya tambahi informasi, ya, yang mujahidin di bawah pembagi makanan yang melentangkan tikar dapat pahala melentangkan tikar, dapat pahala menyiapkan teh minuman, dapat pahala membagi makanan. Yang nggak dapat apa? Pahala haji umrah yang nggak dapat. Bagaimana betul? Itu yang saya nggak mau rubah lagi itu, karena memang dia nggak boleh keluar memang syaratnya, nggak bisa keluar. Hari ini sudah nggak ada yang kelas ikat, tapi dapat pahala di sana melayani sesama manusia. Mudah-mudahan pahala di sana lebih besar. Jadi yang penting tenang, menumpuk pahala. Karena bahaya juga kalau nggak ada yang mau menyiapkan itu, bisa-bisa nggak jalan lagi nanti kan. Nah, tapi begitu. Jadi salat duha nggak berhubungan dengan pakai subuh. Tapi kalau yang salat kita lakukan itu baru berlaku kalau kita berjaga-jaga seperti ini. Makanya kalau habis salat subuh pulang ke rumah, lalu jam 7 kurang 20, jadi tadi jam 6.25 tambah 15 menit berarti 6.40. Kita balik ke masjid untuk melakukan salat isyraq. Hanya enggak ada salat isyraq itu. Enggak ada dia cuma ada berlaku bagi yang berjaga-jaga di dalam masjid sampai datangnya waktu duha pertama. Jadi kalau begitu kesimpulannya salat isyraq, salat pakai subuh itu bukan salat duha. Nah, itu memang salat khusus menjaga pakai subuh. Jadi kalau mau salat duha, lakukannya tanpa pakai itu boleh. Jadi lakukan di 6.40 kalau hari ini. Kapan berakhir? Waktu salat duha berakhir sebelum tergelincir. Nah, jadi 15 menit sebelum atau 20 menit sebelum datang waktu zuhur. Nah, karena dia tergelincir itu juga begitu, Pak. Tergelincir itu sekitar 20 menit. Nah, paling kurang untuk jaga-jaga agar nggak terjebak dalam waktu yang terlarang. Nah, maka setengah jam sebelum datang zuhur itu sudah habis waktu duha. Nah, kalau sekarang setengah 1 misal contohnya, maka jam 12 itu sudah hilang waktu duha. Nah ini waktu untuk salat duha. Dari sekian waktu itu, mana waktu yang terbaik? Rasulullah mengatakan salatul awwabin hina tarmidul fisal. Salat duha yang terbaik adalah ketika anak unta bangkit dari tempat duduknya karena kepanasan. Karena kepanasan. Jadi anak unta dan seluruh keluarga unta itu mereka itu bangkitnya Pak ketika matahari sudah memanas. Kan mereka duduk-duduk itu dari malam, mereka itu berkumpul-kumpul duduk-duduk di padang pasir. Unta itu sifatnya begitu. Mereka akan tidur, istirahat, duduk, berkumpul-kumpul dengan keluarga besar di atas padang pasir. Dan mereka tidak bangkit-bangkit. Bangkitnya ketika merasa sudah panas. Pasir sudah panas, badan sudah panas, baru mereka bangkit. Kalau diukur dengan jam sekarang, itu kira-kira salat duha itu ketika matahari sudah panas. Jam 9, 10,
11. Nah, itu waktu terbaik untuk salat duha. Jadi salat duha itu yang terbaik bukan di awal waktu. Jam-jam begitu yang terbaik. Ya. Jadi ukurannya ya ukuran panas. Kita nggak ada lagi anak unta. Lihat saja orang di kedai kopi, Pak, kalau sudah keluar. Ya. Kalau orang di kedai kopi sudah keluar jam-jam 9, jam 10 ya. Kahek mukahaba kata matahari sudah masuk ke kedai kopi. Lalu mereka mengatakan, oh maka tu kajit awo. Nah, itu berarti sudah keluar anak unta. Di situ sudah waktu salat tuh. Sudah, jadi itu waktu terbaik. Ya ibu-ibu, kalau mau salat duha di rumah, jangan terlalu cepat, ambil waktu terbaik, waktu yang paling afdal. Berapa rakaat salat duha? La khilafa bainal qailin bi istihbab salat duha fi aqalliha raka'atain. Yang disepakati dulu sekurang-kurangnya rakaat salat duha adalah raka'atain, 2 rakaat. Sekurang-kurangnya salat duha 2 rakaat. Itu yang disepakati. Sedangkan berapa maksimalnya, sebanyak-banyaknya itu ada perbedaan-perbedaan. Pandangan pertama mengatakan aksaruha samani rakaat. Salat duha paling banyak 8 rakaat. Dan ini pandangan dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali berdasarkan hadis Ummu Hani tadi yang menyatakan bahwa Nabi ketika penaklukan kota Mekah shalla samani rakaat. Rasulullah itu salat 8 rakaat. Jadi ini pandangan pertama, jumlah rakaat duha yang paling banyak 8 rakaat. Pandangan yang kedua menyatakan aksaruha isnata asyrata rakaat. Kelompok kedua mengatakan salat duha itu maksimal 12 rakaat. 12 rakaat. Ya. Dan ini mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi ada beberapa riwayat dari ulama Syafi'i dan Ahmad. Artinya ada ulama-ulama Syafi'i dan Ahmad yang mendukung tentang jumlah rakaat duha itu 12 rakaat. Mana dalilnya? Yaitu dari hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah berkata, "Man sallat duha sintai asyara rakaat." Barang siapa yang salat duha 12 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan bangun istana untuknya di dalam surga. Wa huwa dhaif, namun hadis ini dhaif. Nah, jadi hadis ini dhaif, tidak kuat hadis yang menyatakan tentang 12 rakaat. Kelompok ketiga itu mengatakan la hadda li'adadi rakaatiha. Tidak ada batasan untuk melakukan salat duha, enggak ada batasan rakaat. Dan ini berasal dari beberapa ulama. Mana hadisnya? Itu hadis dari Mu'azah qalat li Aisyah, akana Nabi salli duha? Apakah Nabi melakukan duha setiap hari? Qalat, apakah Nabi pernah melakukan salat duha? Qalat na'am. Ya, kata Aisyah, 4 rakaat. Kata Aisyah, Nabi itu seringnya 4 rakaat. Wa yazidu masya Allah. Dan beliau menambahi suka-suka beliau. Jadi bahasa suka-suka itu menunjukkan bahwa ya nggak ada batasan. Hadis riwayat Muslim. Dan ini 3 pandangan tentang jumlah rakaat duha. Jadi kalau begitu tidak mengapa untuk berpegang pada salah satu dalil yang ada yang dianggap kuat. Jadi kalau begitu tadi pandangan yang dianggap kuat 8 rakaat maksimal. Kalau mau tambah masih dibolehkan berdasarkan hadis dari Aisyah yang menyatakan Nabi melakukannya suka-suka beliau kalau mau tambah. Tapi saya yakin 1000%. Berapapun rakaat yang kita bilang dapat dari hadis, oh Ustaz 8 rakaat paling dia. Oh boleh tambah lagi. Oh boleh dapat kajian. Oh boleh tambah. Saya yakin biasanya paling dia per rakaat. Paling banyak 4 rakaat. Alih 4 rakaat
Tanya sama anak, mama nggak tambah lagi? Alhamdulillah, udah mau sholat aja udah, alhamdulillah. Udah 20 tahun mama nggak pernah sholat kayak gini. Habis ikut pengajian tuh lah mama baru sholat lagi. Dan para kan aja udah bagus sekali ini. Bapakmu lihat sholat pun nggak ada. Makanya bagus istiqomah saja, nggak perlu mikir banyak-banyak. Penting istiqomah. Untuk apa merencanakan banyak? Tapi seperti cerita tadi, di tahun 3 baru melakukannya. Bagus tiap hari 2 rakaat, tiap hari 2 rakaat. Terutama bagi kita yang tidak ada lagi kewajiban amanah tadi. Bagi bapak-bapak yang pensiun, yang tinggal ngambil gaji tiap bulan, yang punya rumah kos-kosan, yang punya kebun sawit, itu yang kira-kira keluar sendiri uang masuk sendiri. Yang mudah-mudahan begini, itu kalau begitu jangan tinggalkan duha. Bisa jadi Allah ambil salat ini menjadi penyebab kita masuk surga. Karena amalan sunnah, kalau sudah istiqomah kali, di situ Allah menandai kita sebagai orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Karena kita ini menunjukkan cinta pada yang sunnah. Kalau pada yang wajib, jika wajib. Karena dibarengi dengan rasa takut kalau yang wajib. Karena orang takut kayak mana nih nggak sholat maghrib, nanti dosa, segala macam. Sunnah nggak ada dosa. Nggak ada dosanya yang sunnah. Mau tinggalkan pun nggak berdosa. Tapi kita lakukan karena cinta. Makanya lambang cinta kepada Allah itu pembuktiannya salah satunya ada pada amalan yang sunnah. Nanti kita istiqamah sekali untuk menyembah Allah pada perkara yang tidak diwajibkan. Jadi ini salah satu salat yang diajarkan dalam agama, yaitu melakukan salat duha.